Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman yang berbahagia. Pada hari ini kita akan belajar pertama kali terkait TOEFL di bagian Writing Aspirations. Nah, di skill satu ini tentu ini menjadi sebuah modal utama kita bagaimana kita mengetahui bahwa sebuah kalimat sederhana itu setidaknya memiliki subjek dan juga verb. Misalkan dalam example satu ini, ada kata bla 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 was backed up for miles on the freeway. Nah, itu kan kalau dalam bahasa Indonesia kan kita artinya sebagai bahwa ada macet nih yang berkilometer di jalan tol. Nah, ini kan merupakan sebuah kalimat yang sederhana, yang dimana kalau misalkan di dalam TOEFL, kalimat sederhana itu memiliki satu subjek dan satu verb, tanpa adanya konektor apapun itu. Ya, jadi kita nggak usah pusing teman-teman, jadi kita harus mengidentifikasi ataupun ingat formula ini. Nah, kemudian ada kata was back up. Nah, was back up itu adalah verb ya. Karena ada kata was sebagai linking verb di situ atau kata kerja bantu, dan juga ada kata backed. Ya, jadi backed itu kan past participle karena sebelumnya ada kata was. Kemudian setelahnya ada kata 4 miles on the freeway. Nah, itu adalah sebuah object of prepositions. Ya, jadi kalau misalkan dalam kalimat sederhana ada subjek, ada verb, ada objek. Nah, maka di sini yang harus kita cari tahu adalah, ya benar sekali, subjeknya. Karena sih subjeknya kita belum ada. Nah, maka di bagian A, B, C, D, kita harus menemukan mana subjek yang sekiranya tepat. Yang yesterday, nah di sini adalah adverb of time, karena dia berkaitan tentang kata keterangan waktu. Nah, maka adverb di sini dia bukan sebagai subjek. Nah, kemudian yang kedua, ya di situ ada kata in the morning, ya. Jadi kalau in the morning ini dia sama seperti kata yesterday ya, dia sebagai adverb of time. Jadi yang memberitahu bahwa kata keterangan waktu, entah itu di pagi, entah itu di siang ataupun entah itu di malam. Nah, maka di sini kita akan menemukan bahwa bagian C dan D itu merupakan sebuah subjek yang berarti adalah noun. Nah, di sini kita harus memilih kira-kira mana nih yang benar, apakah traffic atau cars. Nah, karena dua hal ini dia memiliki kedudukan yang sama, yaitu sebagai subjek. Tapi di dalam soal TOEFL tentu kita harus memilih salah satunya saja yang sekiranya tepat. Nah, di sini teman-teman yang harus teman-teman perhatikan adalah kata was back up di situ, ya, dia merupakan kata kerja yang membutuhkan subjek ataupun subjek yang sifatnya adalah singular. Ya, karena di situ ada kata was. Ya, jadi kalau ada kata was atau ada kata is ya, itu pasti subjeknya adalah singular, yang berarti satu. Nah, kalau misalkan kita mau taruh kalimatnya were ya, ataupun kalimatnya adalah are, nah baru di situ kita membutuhkan subjek yang plural atau lebih dari satu. Nah, maka ketika teman-teman perhatikan di sini bahwa kata traffic ya, dan juga ada kata cars di sini. Nah, itu tinggal kita tentukan aja apakah traffic dan cars itu dia sama-sama singular atau plural. Nah, ternyata traffic itu dia artinya adalah singular. Kalau cars di sini dia adalah plural. Karena cars ini dia ada s ketika di akhir katanya. Ya, jadi otomatis dia sifatnya adalah plural. Kalau misalkan hanya car aja ya, nah, baru itu bisa kita bilang sebagai singular. Benar sekali. Maka di sini jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Traffic was backed up for miles on the freeway.